Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita kebangkitan sang protagonis part 16. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Yang Mosan mengungkapkan bahwa setelah ayahnya mengetahui kalau ia terlahir dengan meridian yang rusak, ayah yang ia kenal tak lagi hadir, ia bahkan tidak bisa melihat senyum hangatnya lagi yang menyelimuti semuanya. Sebagai anak kecil ia awalnya tidak mengerti dengan apa yang terjadi, dan mengapa jika ia menderita sebuah penyakit, hingga akhirnya ia mendengar pertengkaran hebat ibu dan ayahnya, di mana ayahnya dengan lantang mengatakan rasa ketidaksukaannya kepadanya dan tak ingin mengurus anak yang berpenyakitan. Pada saat itu ia akhirnya tersadar kalau ia tidak diperlukan lagi di keluarga ini, dan seiring tahun berjalan, pemikiran itu semakin menguat, jadi akhirnya ia memutuskan untuk pergi bahkan dengan sedikit waktu yang tersisa ia bertekad akan menemukan tempat di mana ia dihargai dan dibutuhkan. Saat ini permainan terus berlanjut di mana Yang Mosan kembali berhasil menyingkirkan satu pion ayahnya, dengan cepat Huayang langsung melesat ke salah satu tentara bayaran, ia kembali mendaratkan pukulan keras dengan suara dentuman yang terdengar keras. Hong yang melihatnya dibuat terkejut dan bergumam mengatakan bagaimana bisa serangan anak ini lebih kuat daripada tentara bayarannya. Yang Mosan menatap ayahnya dan meminta ayahnya agar jangan sampai lengah dalam permainan ini karena bisa-bisa semua boneka berharga ayahnya akan dihancurkan oleh Huayang yang ayahnya anggap pengemis rendahan. Permainan terus berlanjut di mana mereka terus saling bertukar serangan. Di situasi ini Yang Mosan bergumam mengatakan bahwa ia harus lebih berhati-hati dalam bergerak karena meskipun Huayang itu kuat, tapi sebagai manusia dia pasti juga memiliki sebuah batasan. Semakin lama permainan ini berlangsung, maka semakin jelas mereka akan dirugikan. Oleh sebab itu ia harus fokus dalam permainan ini sama seperti Huayang yang terus bertahan, ia harus melakukan yang terbaik dan menemukan cara tercepat untuk mengalahkan ayahnya. Waktu terus berjalan di mana Hong mulai merasa cemas karena Huayang belum tumbang juga. Ia bergumam mengatakan kalau ia tahu bocah yang dibawa Yang Mosan bukanlah anak biasa. Ia berpikir kalau 3 serangan dari tentara bayarannya seharusnya sudah cukup untuk menyingkirkannya, tapi ternyata bocah itu berhasil bertahan sampai sejauh ini. Hong seketika melirik ke arah Huayang dengan niat busuknya. Ia bergumam mengatakan jika terjadi sesuatu yang tak terduga, ia akan memastikan membunuh anak ini karena dia adalah tunas yang tidak boleh dibiarkan tumbuh. Ayahnya kemudian menanyakan apakah bocah yang dibawa Yang Mosan penting baginya. Yang Mosan hanya menjawabnya bahwa bocah gila itu tidak lebih hanya sebuah tamengnya. Yang Mosan mengatakan bahwa sepertinya ayahnya mulai tertarik dengan bocah itu dan menanyakan alasan ayahnya mulai tertarik. Ayahnya sedikit meninggikan suaranya dan mengungkapkan bahwa bocah itu semakin dilihat semakin mulai menyeramkan untuk dijadikan teman. Di waktu yang bersamaan ayahnya juga berhasil menyingkirkan pion Yang Mosan. Pyokdo yang merasa kesal karena kroconya yang lain tak bisa menyelesaikan ini dengan cepat akhirnya maju, ia menyebut kroconya dasar idiot yang tak berguna. Dengan raut wajah penuh kekesalan Pyokdo mengepalkan tinjunya dan menegaskan bahwa ia akan mengakhiri ini sendiri dengan kedua tangannya. Ia memperingati Huayang agar sebaiknya bersiap dengan baik karena serangan kali ini akan berbeda. Mendengar ocehan Pyokdo, Huayang malah tersenyum kegirangan. Ia menantang Pyokdo untuk memberikan serangan terbaiknya karena ia sudah merasa bosan dengan pukulan lemah sedari tadi. Sontak Pyokdo menyuruh Huayang untuk diam. Ia menegaskan bahwa ia memimpin ratusan prajurit tentara bayaran jadi ia akan segera mengakhiri ini dan berhenti menyia-nyiakan waktunya yang berharga melayani seorang pengemis. Mendengarnya Huayang malah semakin menjadi, ia mengangkat tangannya meminta Pyokdo untuk segera maju karena ia sudah bosan menunggu. Huayang bahkan mengatakan akan membuat ukiran baru di dekat mata Pyokdo agar dia terlihat lebih baik. Mendengarnya mata Pyokdo menjadi merah di mana ia benar-benar sangat murka. Ia seketika dengan sangat cepat melesat ke arah Huayang bersiap melancarkan serangan sambil menegaskan bahwa ia akan memastikan Huayang tidak akan bisa bicara lagi. Terlihat tangan Pyokdo dilapisi oleh energi yang disebut sebagai Amgyong. Huayang yang melihatnya bergumam menyebut Pyokdo dasar bajingan gila, padahal mereka dari awal sudah setuju untuk tidak menggunakan energi dalam. Huayang seketika tersenyum dan mengatakan mari kita lihat kekuatan bajingan ini. Hantaman yang sangat keras seketika mendarat dengan suara dentuman yang terdengar keras. Huayang terdorong beberapa langkah sambil tertawa mengatakan bahwa ia sudah menduga tentang teknik ini.
Para tentara bayaran lain yang melihat serangan barusan merasa puas, mereka menyebut Huayang dasar pengemis bodoh yang tak tahu apa-apa dengan apa yang baru saja menghantamnya, namun seketika Huayang langsung meraih kera baju Pyokdo sambil menyebutnya dasar bajingan seolah-olah serangan barusan sama sekali tak berarti baginya. Tentara bayaran lain yang melihatnya begitu terkejut dan bertanya-tanya bagaimana bocah ini bisa selamat, apakah dia mengetahui tentang ini. Huayang menatap Pyokdo dengan tatapan mengintimidasi dan menegaskan apakah Pyokdo berpikir kalau ia tidak tahu tentang trik kotor barusan. Huayang mengatakan dengan tatapan yang menyeramkan bahwa ia berharap pemimpin mereka tidak membuat kesalahan saat bermain, karena saat ada kesempatan ia pasti akan membunuh Pyokdo. Pyokdo yang mendengarnya hanya bisa terdiam memandangi Huayang merasa ketakutan. Hong yang melihat luka yang diterima Huayang tersenyum dan mengatakan bahwa sepertinya jagoan Yang Mosan sebentar lagi akan tumbang, karena tak peduli seberapa kuat bocah itu, luka akibat serangan terus-menerus akan segera mengakhiri semua ini. Di waktu yang bersamaan Yang Mosan berhasil menyingkirkan satu pion ayahnya yang artinya ini adalah giliran Huayang yang membalas. Yang Mosan memperingati ayahnya bahwa ia merasa khawatir dengan Pyokdo tentara bayaran kesayangan ayahnya karena sepertinya dia telah mengusik Huayang. Ayahnya yang mendengarnya hanya tertawa meminta Yang Mosan agar tak perlu mengkhawatirkan hal yang tidak berguna. Sementara itu sebelum Huayang menyerang, ia menanyakan kepada Pyokdo apakah dia sudah siap. Huayang menegaskan bahwa ia selalu memegang janjinya, di mana Pyokdo sama sekali tak mengatakan apapun dan hanya menatap Huayang dengan seksama. Huayang kemudian menunduk bersiap melesat sambil mengatakan bahwa sesuai janjinya ia akan membunuh Pyokdo. Seketika dengan cepat Huayang melesat dan langsung muncul di hadapan Pyokdo bersiap melancarkan pukulannya. Pyokdo yang melihatnya merasa sangat terkejut dan mengatakan apa-apaan dengan serangan ini. Ia dengan cepat menundukkan wajahnya dan memperkuat tubuhnya agar mengurangi dampak kerusakan yang diterimanya. Huayang yang melihatnya tersenyum kegirangan sambil mengatakan kepada Pyokdo bahwa sepertinya Pyokdo mencoba untuk menghindar darinya. Pukulan Huayang yang terlihat mengeluarkan sebuah kilatan cahaya yang membentuk kepala naga. Saat pukulan tersebut akan mendarat di tubuh Pyokdo dengan telak, Pyokdo dengan cepat mundur menghindari serangan tersebut melepaskan kehormatannya karena merasakan kematian sedang menjemputnya. Tentara bayaran lain yang melihatnya begitu terkejut dan bertanya-tanya bagaimana bisa Pyokdo menjadi ketakutan seperti itu. Hong yang melihatnya merasa kesal dan bergumam mengatakan bahwa ini sungguh mustahil, bagaimana bisa Pyokdo bahkan mundur karena ketakutan dengan pukulan bocah pengemis itu. Huayang kemudian menghampiri Pyokdo yang ketakutan sambil menepuk-nepuk bahunya. Huayang tertawa menanyakan bagaimana bisa Pyokdo lebih buruk dari bawahannya sendiri. Raut wajah Huayang seketika berubah menatap tajam ke arah Pyokdo dan menegaskan bahwa Pyokdo sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin. Melihat ekspresi ayahnya yang begitu cemas, Yang Mosan mengatakan bahwa sepertinya orang yang datang bersamanya adalah target sebenarnya dari permainan ini. Yang Mosan menegaskan bahwa sepertinya ini semua dipersiapkan untuk Huayang dan menanyakan pendapat ayahnya apakah ia salah. Dengan raut wajah kekesalan karena rencana liciknya terbongkar, ayahnya mengelak dan mengatakan omong kosong apa yang sedang Yang Mosan katakan. Yang Mosan seketika menghentakkan tangannya dengan kuat meminta ayahnya berhenti mengelak. Yang Mosan meninggikan suaranya dan menanyakan apakah ayahnya mencoba untuk membunuh Huayang. Yang Mosan langsung menyudahi permainan ini dan menegaskan kepada ayahnya kalau ia tak punya alasan lagi untuk tetap memainkan permainan konyol ayahnya ini. Di situasi ini Hong benar-benar merasa terpojok. Ia bergumam dan terus mengumpat mengatakan bahwa ini tidak boleh berakhir seperti ini. Ia harus menyingkirkan bocah pengemis ini bagaimanapun caranya. Hong lalu mengatakan bahwa sepertinya ia tak punya pilihan lain. Ia seketika langsung berteriak dengan lantang menyebut nama Yopong, kapten para tentara bayaran. Dari balik bambu seketika Yopong langsung muncul bersiap mengayunkan pedangnya mengincar titik buta Huayang. Sebuah tebasan dengan cepat langsung memotong semua pohon bambu yang berada di jalur serangannya, di mana terlihat Huayang berdiri di tengahnya. Yang Mosan yang melihatnya begitu cemas dan berteriak memanggil nama Huayang, merasa kalau ini semua telah selesai. Ayahnya meminta Yang Mosan untuk kembali duduk karena urusan mereka belum selesai. Sementara itu Yopong ia benar-benar merasa sangat terkejut karena ia hanya memotong sebuah bayangan. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa bocah itu menghindari tebasan pedangnya dan menipu matanya padahal ia jelas-jelas merasa telah menebasnya. Dari belakang Huayang seketika muncul mengejutkan Yopong. Huayang mengatakan bahwa ternyata mau itu atasan atau bawahan ternyata semuanya sama saja.
Sontak Yopong langsung berbalik dan mengayunkan pedangnya, di mana dengan santainya Huayang mundur menjaga jarak menghindari tebasan tersebut, tak berhenti sampai di situ Yopong dengan cepat langsung melesat dan muncul di hadapan Huayang bersiap melancarkan serangan lanjutan. Yopong kembali mengayunkan pedangnya dan terus menebas, namun tak ada satupun serangannya yang berhasil mengenai Huayang, di mana Huayang bergerak sangat licin layaknya seekor ular. Yopong mulai merasa cemas, ia bergumam mengatakan bahwa ia telah menggunakan setengah kekuatannya, tapi ia tak bisa mendaratkan satu pun serangan. Di waktu yang bersamaan Huayang kembali muncul secara tiba-tiba dan mengagetkannya. Huayang tertawa layaknya penjahat mengatakan kepada Yopong bahwa sepertinya saat ini Yopong terlalu banyak berpikir karena situasi ini tak sesuai yang diharapkannya. Yopong yang terkejut dengan cepat melangkah mundur dan menjaga jarak, ia menggunakan pohon bambu sebagai tupuannya dan bergumam mengatakan bahwa ia harus berhati-hati karena skill bocah pengemis ini sangat luar biasa. Huayang kemudian mengambil potongan bambu sambil mengatakan bahwa sepertinya ini tidak akan pernah berakhir sampai salah satu dari mereka ada yang mati. Yopong yang melihatnya lantas menanyakan apakah Huayang sedang bercanda ingin menggunakan bambu itu sebagai senjatanya. Sambil mengayunkan bambu tersebut Huayang membenarkannya dan mengatakan bahwa bahkan sebuah tusuk gigi bisa ia jadikan sebagai senjatanya. Huayang menegaskan bahwa ini sungguh sangat disayangkan karena pemimpin mereka telah membuat kesalahan besar dengan menjadikannya sebagai musuh. Huayang seketika mengambil posisi siap bertarung sambil mengatakan bahwa ini saatnya berburu. Benturan keras seketika terjadi, di mana mereka berdua saling bertukar serangan dengan sangat intens. Walaupun Huayang hanya menggunakan sebuah bambu sebagai senjatanya, Yopong sama sekali tak bisa membelahnya. Malahan Yopong harus terpukul mundur merasa kesulitan menahan semua serangan yang dilancarkan Huayang. Huayang tertawa kegirangan layaknya penjahat begitu sangat puas terus-menerus mengayunkan bambunya. Ia bahkan memberitahu letak di mana selanjutnya ia akan menyerang kepada Yopong yang membuat Yopong merasa kesal. Yopong yang terpukul mundur bertanya-tanya siapa sebenarnya bocah pengemis ini, ia bahkan nyaris tak bisa memblokir semua serangannya meski dia telah memberitahukannya lebih dulu di mana dia akan menyerang. Yopong kemudian mulai serius, ia menatap tajam ke arah Huayang sambil mengatakan bahwa sepertinya ia telah meremehkan anak muda yang nakal. Ia dengan cepat langsung menggunakan tekniknya menebas cepat ke depan menciptakan gelombang energi yang kuat, namun meski begitu Huayang berhasil memblokirnya dengan menggunakan teknik pertahanannya hanya menggunakan sebuah batang bambu. Yopong terkejut dan bertanya-tanya bagaimana bisa bocah ini bertahan dari tekniknya padahal hanya menggunakan sepotong bambu. Di waktu yang bersamaan Huayang melesat cepat melancarkan serangan balasan sambil tertawa mengatakan bahwa sekarang adalah gilirannya. Serangan tersebut sangat cepat membuat Yopong tak bisa menghindarinya dan hanya bisa pasrah menutup matanya. Namun seketika Huayang langsung menghentikan serangannya tepat di hadapan Yopong yang membuat Yopong bertanya-tanya apakah bocah sialan ini sedang meremehkannya. Sementara Huayang ia hanya tertawa sambil mengatakan kalau ini sungguh sangat membosankan. Nah mungkin sekian dulu pembahasan cerita kali ini, sayangnya cerita manhwa ini harus berakhir sampai di sini, dan Mimin sudah membahasnya sampai tuntas. Sampai jumpa di pembahasan manhwa seru berikutnya.